Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati Jelamundo dengan stambuk A1H1 20002. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan. Dimulai dari bab 5. Bab 5, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peran tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan yang utama, yakni 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. C. Pengaruh timbul balik tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan. 1. Pembimbing dalam upaya pemetaan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya pengusahaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. B. Aliran nativisme. C. Aliran naturalisme. D. Aliran konvergensi. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek dan pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. B. Pengajaran pusat perhatian. C. Sekolah kerja. D. Pengajaran proyek. E. Pengajaran gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. 2. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. A. Asas dan tujuan taman siswa. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. C. Hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. A. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Manis. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Kreatifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. B. Usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Manis. Usaha-usaha yang dikembangkan yang menetapkan menebar luaskan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional. Pengembangannya ruang pendidikan INS ke lembaga sasaran atau prasarana dan lain-lainnya, upaya pemberontakan buta huruf, dan lain-lain. C. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Manis. Hasil yang dicapai berbagai alumni berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Sejfi, yakni Dasar Pendidikan. Bab 8. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita di dewasa ini, yaitu
A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Pada masalah ini akan dibahas 4 masalah pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah referensi pendidikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Uraian selanjutnya akan mengemukakan masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbangsakan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah ketuhanan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Bab 9. Sistem pendidikan nasional. A. Keseimbangan program dan pengelola pendidikan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. 1. Kelembapan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok. Terdapat jalur pendidikan dan jenjang pendidikan, di mana jalur pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keberagaman pola yang bersifat nasional, dan jalur pendidikan luas sekolah PLS sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada keragamaan pola yang bersifat nasional. Dan jenjang pendidikan dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas 1. Jenjang pendidikan dasar. 2. Jenjang pendidikan menengah. 3. Jenjang pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan luar biasa. 4. Pendidikan kedinasan. 5. Pendidikan keberagamaan. B. Kurikulum program pendidikan. 1. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 3, yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas. B. Berbudi pekerti luhur. C. Terampil dan berpengetahuan. D. Sehat jasmani dan rohani. E. Kepribadian yang mantap dan mandir. 2. Kurikulum muatan lokal. Pengetahuan muatan lokal adalah program pendidikan yang diisi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan nasional, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah, dan bertujuan dilaksanakan muatan dalam kurikulum SD dapat dilihat segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Cara mengaplikasikan muatan lokal ML ke dalam kurikulum. Caranya berdasarkan mengaplikasikan muatan lokal kurikulum itu ada 2 macam, yaitu 1. Dilihat dari unit muatan lokal. 2. Dilihat dari proses memadukan muatan lokal dan kurikulum. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaharuan pendidikan. 2. Pembaharuan landasan
yuridis. 3. Pembaharuan kurikulum. 4. Pembaharuan pola masa depan. 5. Pembaharuan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya disosialisasikan dengan pembangunan ekonomi yang distribusikan, yang selanjutnya disosialisasikan dengan bangun pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada berbagai segi. A. Segi sasaran. B. Segi lingkungan. C. Segi jenjang pendidikan. D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan nasional. 2. Wujud pengembangan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan. 2. Aspek yuridis pada perundang-undang. 3. Struktur. 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Demikian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.